Waktu era-era stay at home, kita itu kan banyak melakukan aktivitas itu di Zoom. Yang dimana kadang-kadang tuh banyak orang masih belum paham cara pakai Zoom. Gue ingat banget tuh dulu ada filter alien yang lupa dimatiin pada saat di kelas. Jadi dia kalau ngomong masih suara alien dan mungkin dia kurang paham atau belum ngerti gimana cara gantinya. Saya izin bertanya. Jadi saya tadi udah nulis di Sorry, bentar ya. Itu suaranya, filternya tolong dimatiin dulu ya. Gue rasa kayak gituan hal yang lucu ya dan dapat dimaklumi gitu. Nggak semua orang bisa secepat itu, sepaham itu menggunakan teknologi, apalagi dalam keadaan mendesak dan mendadak. Tapi itu Indonesia. Bagaimana dengan Amerika? Nah, ini seru. Nah, buat kalian yang belum tahu, gue juga kurang paham, tapi banyak banget di Amerika itu pengadilannya, sistem peradilannya itu bisa pakai Zoom. Jadi kalian nggak perlu ngantri, nggak perlu masuk sidang pagi-pagi dan lain-lain. Cukup masuk ke Zoom meeting. Apalagi untuk kasus-kasus yang sederhana gitu, nggak yang besar atau gimana. Nah, di pengadilan ini, lu pengen membuktikan diri lu tidak bersalah. Tapi sayangnya, lu malah melakukan hal yang sebaliknya. Kok bisa begitu? Seperti yang gue udah bilang, beberapa state di Amerika itu memanfaatkan terus-menerus sistem Zoom peradilan yang dimana diperkenalkan kalau nggak salah ramai sekali itu pada era pandemi ya. Ya dimana gampangnya dilakukannya proses sidang itu melalui Zoom meeting. Nggak usah dateng ke pengadilannya karena pada masa itu kan nggak boleh banyak kegiatan di luar rumah gitu untuk menjaga keamanan social distancing dan lain-lain. Nah sepertinya, gue nggak tahu gimana background story-nya, tapi sepertinya sampai 2024 sistem ini masih terus berlanjut. In a way, gue setuju kayak wow, visioner gitu dan kayak oke juga nih gitu loh, nggak perlu datang apalagi untuk kasus-kasus yang quote and quote nggak besar. So for the context, ada orang lah si bapak gitu ya yang dimana dia itu lagi masuk ke pengadilan tilang gitulah kayaknya. Sepertinya dia melanggar aturan lalu lintas sehingga surat izin mengemudinya itu ditahan, jadi nggak bisa dipakai. Dan kali disidangnya untuk mempermasalahkan hal tersebut, apakah SIM-nya akan dikembalikan atau malah akan terus ditahan. Dan si bapak ini yang SIM-nya ditahan dan lagi pengen disidangkan itu melakukan hal yang paling plot twist. Itu bahkan pengarang komik Monster aja tuh sampai nganga gitu kalau ngelihat apa yang dia lakuin ya. Unthinkable and unbelievable. Assistant Public Defender Natalie Tate for Mr. Harris, who should be present via Zoom. Mr. Harris, are you driving? Bro gone mad! Absolutely mad, lad! Bro, lu lagi pengen disidang yang dimana SIM lu tuh lagi ditahan ya. Sidang ini akan menentukan apakah nanti lu itu jadi dibalikin SIM-nya. Selama SIM lu tidak ada, berarti lu tidak punya surat izin mengemudi. Berarti lu tidak boleh mengemudi. Dan apa yang mad lad ini lakukan? Dia datang ke sidangnya mengemudi. What? Actually, I'm pulling into my doctor's office, actually. So just give me 1 second. I'm parking right now. Dia bahkan nggak ngeles gitu kayak, oh nggak pak, saya penumpangnya gitu. Atau dia ngeles gitu. Kalau kalian tahu tuh di Amerika tuh ada self-driving car gitu. Gue lupa lah apa Tesla apa bukan gitu. Yang intinya dia lu di penumpang terus mobilnya akan jalan sendiri. Lu ngeles kayak lu ngibul kayak dia nggak ngeles, dia nggak ngibul. Dia bilang dengan terang-terangan, ya hold on a second, gue lagi mau parkir bentar ya pak ya. Nih parkir dulu nih pak ya. Ntar kecelakaan nih kalau kita sambil video call nih pak. Jadi kita parkir dulu ya pak ya. Saya yang parkirin. Bukan robot, bukan Tesla Autopilot, saya yang parkirin. Yang lagi ingin disidang karena saya melanggar peraturan lalu lintas dan surat mengemudi saya lagi ditahan sehingga saya tidak boleh mengemudi, sedang mengemudi dan berusaha parkir. Wait. Lu lihat hakimnya gak? Lu lihat muka hakimnya, man. Lu mesti lihat muka hakimnya ini, man. Kayak alright, kayak dia this poor man, this poor judge, itu dia tuh lagi mix emotion antara ini lucu, antara ini marah, antara ini dia mau ngamuk, antara ini dia udah lelah sama semua ini. Akhirnya dia bilang, right? Oke, ya parkir dulu aja ya, nggak apa-apa. Nothing's happen, nothing important is actually happening. Silakan tahan Zoom call Anda, terus Anda parkirin kendaraan Anda. It's just like another Thursday in our sistem peradilan yang pakai Zoom ini. Mary? I'm pulling in right now at this second. Yes, I am. All right. What are we doing?
Your Honor, we are respectfully requesting an adjournment in this matter, up possibly 2 to 4 weeks that the court would allow. Lu mesti lihat itu. Gue gak tahu ya apakah itu jaksa penuntut atau pengacaranya atau emang yang bantuin di sidang itu mereka semua. Masih siapa sangka momen ya, yang cewek udah marah, yang cewek tengah ini yang blonde, yang cowok itu nahan ketawa. Gue yakin, I'm 100% sure dia nahan ketawa kayak, ini apaan? What is this? That is with the charges, Your Honor, yes. No, I'm looking at his Yes. record. He doesn't have a license. He's suspended and he's just driving. That is correct, Your Honor. Dan hakim kita pun akhirnya tertawa dan melihat kayak, man, ini orang kenapa? Ini orang ada masalah apa? Kayak, did he know dia lagi gak boleh nyetir di persidangan? Yang dimana di persidangan tuh lu sebisa mungkin menunjukkan diri lu tuh innocent ya, biar lu bisa cepet kelar dan menyelesaikan masalahnya gitu ya. But this dude datang dengan tertangkap tangan sedang mengendarai mobil di sidang di mana dia nggak boleh ngendarain mobil. I don't even know why he would do that. So defendant's bond is revoked in this matter. Defendant is to turn himself into the Washington County Jail by 6 p.m. today. Failure to turn himself in will result in a bench warrant with no bond. Biar bantu saya berpikir ya. Ini adalah sidang untuk pemblokiran kartu surat izin mengemudi, betul. Dan dia baru saja mengemudi, terus dia ikutan Zoom call kayak, gue datang ke sini, gue siap ikut sidang, I'm ready, I'm here. Gue udah parkir, seatbelts on, I'm good. Tell me what to do. Failure to turn himself in will result in a bench warrant with no bond. Oh my god. What kind of, kenapa dia kaget gitu kayak oh iya ya, jangan naik mobil ya. Dang it. Ah man, gitu kayak it's so funny. And gue nggak tahu apakah memang Amerika itu ngerti sistem peradilannya sendiri. Citizennya itu ngerti gak kalau ini peradilan tentang apa yang lu nggak boleh lakukan, kenapa lu mesti datang, dan result apa yang diharapkan. Orang normal datang ke peradilan, dia tahu dia kenapa, dia udah punya strategi bakal ngapain di peradilan, dan dia berharap resultnya apa. Mengakui kesalahan biasanya kalau misalnya sidang-sidang lalu lintas begini, habis itu bayar denda, dendanya mau dibayarnya gimana dan lain-lainnya, selesai. Lalu lu bayar denda, lalu dikembalikan, selesai. Terus dia kayak baru sadar gitu tengah jalan kayak, oh iya ya, gue gak boleh bawa mobil ya. Oh iya ya. America just being America. Sekali lagi ini udah banyak yang mulai protes nih di kolom komentar kalau nggak semua orang Amerika gitu kok. Ya, what would you expect? Lu minta semua orang Indonesia itu tinggal di Bali atau gimana gitu? It's common sense ketika gue lagi bahas salah satu orang Amerika is not representing all American citizenship or whoever live in America. In a way bahkan gue suka banget sama sistem peradilannya yang pakai Zoom gini, kayak lebih menghemat waktu dan energi. Cuman memang ada satu blood yang emang kayaknya Saranimu Koe plus Ultra. Oh ya, dan sekali lagi kalau misalnya kalian orang Amerika dan kalian mau koreksi pernyataan gue tentang tadi sistem peradilannya, mungkin ada yang kurang tepat atau ada yang perlu ditambahkan, let me know in the comment below. Tapi kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Kalau kalian nih ketangkep gara-gara maling gitu ya, will you stole the pengacara itu dompetnya lu maling di tengah peradilan? No, right? No. It's just make things worse ya. Atau lu lagi sidang peradilan masalah keluarga gitu ya, misalnya amit-amit nih lu bercerai sama istri lu, terus istri lu bilang gitu, iya pak, suami saya temperamental banget. Terus tiba-tiba lu teriak gitu di belakang, I am not that temperamental. Ya, it's just make things worse. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? What you gonna do about it? Komen di bawah. Itu aja penjelasan gue berbagi fenomena yang cukup menarik dari Amerika. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini, jangan lupa subscribe. Dan ya, sekian radio saya untuk episode kali ini. Gue Bening pamit undur diri. Untuk kita semua, stay clean and lu mesti lihat tampak dia pas masih lucu anjir. Stay clean and sound.